Silaturahim memperpanjang usia dan memperlancar rezeki bukan sekadar ungkapan kultural yang manis, tetapi memiliki pijakan teologis sekaligus rasional. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Namun jika kita berhenti pada teks tanpa menelaah maknanya, kita beresiko memahami secara sempit, seolah umur bertambah secara matematis. Disinilah pentingnya membaca dengan dua lensa, iman dan nalar. Secara logis, silaturahim memperpanjang usia dalam arti kualitas dan keberkahan hidup. Relasi sosial yang sehat terbukti mengurangi stres, memperkuat dukungan emosional, bahkan dalam banyak studi kesehatan memperpanjang harapan hidup. Orang yang tidak terisolasi cenderung lebih sehat secara mental maupun fisik. Jadi, panjang umur di sini bisa dibaca sebagai umur yang lebih bermakna, produktif, dan berdampak. Sementara melapangkan rezeki juga tidak selalu berarti uang yang tiba-tiba berlipat. Jaringan sosial yang luas membuka peluang, kolaborasi, informasi, kepercayaan, hingga akses terhadap kesempatan. Dalam bahasa modern, silaturahim adalah social capital. Orang yang menjaga hubungan cenderung lebih dipercaya, dan kepercayaan adalah mata uang paling mahal dalam kehidupan sosial maupun profesional. Dengan kerangka ini, apa yang dilakukan Yayasan Saelok Sayyo Sakato Kabupaten Solok bukan sekadar ritual tahunan, melainkan investasi sosial dan spiritual yang cerdas. Sebagai lembaga dakwah yang digawangi oleh para abdi negara, yayasan ini berdiri di persimpangan unik antara pengabdian struktural dan pengabdian kultural. Ada asumsi yang patut diuji. Apakah keterlibatan aparatur negara otomatis menjadikan organisasi lebih solid? Belum tentu. Tanpa nilai yang mengikat, justru bisa terjebak formalitas. Namun dalam konteks yayasan ini, yang terlihat adalah sebaliknya, struktur menjadi penguat bukan penghambat. Disiplin birokrasi berpadu dengan semangat dakwah melahirkan organisasi yang tidak hanya rapi secara administratif, tetapi juga hidup secara ruhiyah. Mereka tidak sekadar berkumpul, tetapi bergerak. Halal bihalal yang digelar bukan hanya ajang temu kangen, melainkan ruang konsolidasi gagasan. Di sana, silaturahim naik kelas dari basa-basi menjadi strategi. Dari sekadar berjabat tangan menjadi menyatukan visi. Organisasi yang solid bukan lahir dari seringnya bertemu, tetapi dari kesamaan arah dan kejelasan peran. Yayasan ini menunjukkan bahwa kebersamaan yang dibangun di atas nilai ilahiyah memiliki daya tahan yang lebih kuat dibanding sekadar kepentingan sesaat. Namun tetap perlu kewaspadaan intelektual, kekompakan bisa berubah menjadi eksklusivitas jika tidak dijaga. Dakwah yang sehat justru terbuka, merangkul, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Jika silaturahim hanya berputar di lingkaran yang sama, maka ia kehilangan potensi terbesarnya, yakni memperluas manfaat. Di titik ini, tantangan ke depan menjadi jelas. Bagaimana menjaga ruh kebersamaan tanpa kehilangan daya jangkau? Bagaimana memastikan setiap pertemuan tidak hanya menghangatkan internal, tetapi juga berdampak eksternal? Karena pada akhirnya, silaturahim terbaik bukan yang paling sering dilakukan, tetapi yang paling luas manfaatnya. Dan Yayasan Saelok Sayyo Sakato tampaknya sedang menapaki arah itu, mengikat yang dekat sambil menjangkau yang jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat yang luar biasa kembali Allah berikan kesempatan kepada kita berlian membersamai sebuah yayasan sosial dan dakwah Saelok Sayyo Sakato Kabupaten Solok. Yayasan yang memang telah mendedikasikan dirinya sebagai yayasan yang memang berkecimpung di bidang sosial, di bidang dakwah, dan di bidang pendidikan. Tentu anggota yayasan ini punya sebuah misi besar untuk bisa membangun sebuah peradaban, sebuah misi sosial, misi dakwah, dan misi pendidikan yang nyata. Ramadan yang baru saja berlalu seharusnya tidak diperlakukan sebagai musim ibadah yang selesai begitu hilal Syawal tampak. Ia lebih tepat dibaca sebagai ruang pembakaran, tempat ruh ditempa, niat diluruskan, dan disiplin ibadah dibangun.
Pertanyaannya bukan lagi seberapa khusyuk Ramadan kita, tetapi seberapa jauh bara itu masih menyala setelahnya. Ada asumsi yang sering luput diuji, bahwa semangat ibadah wajar menurun setelah Ramadan. Secara manusiawi, iya, ritme berubah. Namun, menjadikannya pembenaran adalah kekeliruan. Justru, indikator keberhasilan Ramadan adalah kesinambungan atau istiqomah, meski dalam kadar yang lebih sederhana. Amal kecil yang konsisten dalam banyak riwayat lebih dicintai daripada lonjakan sesaat yang kemudian padam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita sudah menyelesaikan acara Halal Bihalal bersama Yayasan Saelok Seiyo Sakato. Alhamdulillah kita didatangi oleh tim outbound dari Padang Panjang yang sama-sama kita ikuti ini dari CP Berlian Outbound Padang Panjang. Alhamdulillah acaranya luar biasa sekali. Pesertanya antusias, lebih kurang ada 200 orang peserta. Alhamdulillah dengan dinamikanya luar biasa sekali. Maka tujuan acara kita ini tak lain tak bukan adalah yang pertama memperkuat hubungan silaturahmi di antara bapak dan ibu sesama Yayasan Saelok Seiyo Sakato. Yang kedua juga ini adalah sebagai motivasi bagaimana agenda-agenda Yayasan Saelok Seiyo Sakato ini semakin hari semakin ke depan semakin bagus hendaknya. Disinilah nilai-nilai Ramadan, kesabaran, keikhlasan, kepedulian, dan kedisiplinan ditantang untuk hadir dalam keseharian yang biasa. Silaturahim yang terjaga, ibadah yang berlanjut, serta kontribusi sosial yang nyata adalah cara menjaga nyala itu agar tidak redup sebelum waktunya. Bukan hal yang sederhana sebenarnya untuk mewujudkan semua mimpi ini. Hari ini semua pengurus anggota yayasan berkumpul di sebuah tempat yang memang sengaja cari suasana tempat yang nyaman, tempat yang damai, tempat yang memang bisa lebih fokus, di mana tempat ini dipilih sebagai tempat yang cukup representatif. Kemudian juga setelah tausiah ada simulasi atau game memang dipersiapkan untuk menyentuh nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kekompakan, nilai-nilai penyadaran akan eksistensi diri, eksistensi visi dan misi yang memang sudah dicetuskan di dalam yayasan ini, sehingga memang semua anggota, semua pengurus memahami sehingga kerja-kerja ke depan akan lebih nyata. Program-program yang sudah dibuat dalam rapat kerja tentu akan lebih nyata kalau memang dilakukan secara lebih serius, lebih kompak dan lebih terdefinisi. Dalam jalan yang kami tahu, penjadawa jadi nafas menghidupkan hati yang ikhlas, mengabdi di tiap amanah, dalam lelah tetap lillah. Takdir ini bukan biasa, ini jalan menujunya. Tak perlu dunia melihat, cukup Allah yang mencatat setiap niat yang terjaga menjadi cahaya. Sebab, pada akhirnya, hidup bukan sekadar rangkaian fase, melainkan satu tarikan nafas panjang menuju penghambaan yang utuh. Ibadah tidak berhenti di Ramadan dan tidak pula menunggu momentum tertentu. Ia berjalan seiring usia hingga titik terakhir kehidupan. Maka, menjaga api itu bukan pilihan, melainkan kebutuhan, agar ketika waktu menutup lembaran, kita menutupnya dalam keadaan tetap menyala. Dan insya Allah kami yakin yayasan ini adalah orang-orang terbaik, orang-orang yang memang berkecimpung di bidang yang pas untuk melakukan aksi sosial, aksi dakwah, kemudian aksi pendidikan. Insya Allah mudah-mudahan yayasan ini selalu jaya, yayasan ini selalu memberikan kontribusi terbaik untuk umat. Selamat Saelok Seiyo Sakato Kabupaten Solok selalu berbuat yang terbaik. Insya Allah kami yakin Allah selalu memberkahi perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah kecil tapi impak besar, dari Solok sampai luas menyebar. Bukan sekadar nama di papan, ini gerakan, ini pengabdian. Dari pagi sampai malam jalan, niat lurus jadi pegangan. Bukan soal siapa dikenal, tapi siapa paling bermanfaat.
Ayo Sakato, we stand together. Dalam badai tetap stronger. Dakwah bukan cuma bicara, tapi